Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bertatap muka dan sharing pengalaman dengan Bapak Ibu dari Madrasah Senusantara melalui pelatihan jarak jauh pengelolaan dana BOS di madrasah. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat untuk bertalabul ilmi di tengah pandemi COVID, sehingga menambah pemahaman kita dalam pengelolaan dana BOS di madrasah. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Ibu Heni Martiningsih, tim fasilitator pelatihan jarak jauh pengelolaan dana BOS Pusdiklat Tenaga Administrasi. Kali ini kita bertemu secara online dalam video pembelajaran materi tata cara pengelolaan dana BOS di madrasah. Nah Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami tentang pengertian dana BOS yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka membantu peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dalam menyediakan dana untuk biaya operasional maupun non personalia pada madrasah, maka menggunakan dana BOS dalam kegiatan di madrasah harus dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi penggunaan dana BOS itu harus dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jika dalam penggunaan dana BOS belum menunjukkan peningkatan, maka madrasah perlu melakukan evaluasi. Dan evaluasi akan dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum menunjukkan peningkatan mutu pendidikan. Sehingga dalam penyusunan RKM atau ERKM bagi madrasah yang sudah menerapkan atau menggunakannya, maka harus memasukkan rekomendasi dari evaluasi diri madrasah atau EDM. Dengan begitu, maka penyusunan RKM diharapkan dapat menjadikan solusi dalam peningkatan kualitas ataupun mutu sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Pengelolaan BOS dilakukan berdasarkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Bapak Ibu melalui penyusunan RKM yang disusun dalam waktu 4 tahun. Karena anggaran BOS berbasis kinerja, maka setiap kegiatan dengan menggunakan dana BOS harus dapat menunjukkan pencapaian output dari kegiatan yang kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian RKM atau rencana kerja madrasah di breakdown menjadi 1 tahunan, yaitu rencana kerja anggaran madrasah atau biasanya kita sebut dengan RKAM. Diharapkan dari perencanaan program 1 tahunan ini yang disusun dalam RKM tersebut bisa meningkatkan akses dan mutu pendidikan di madrasah. Dalam pertemuan kita melalui Zoom meeting yang membahas mengenai tim pengendali tingkat pusat dan tim pengelola dana BOS baik di tingkat provinsi maupun madrasah, maka yang perlu kita pahami adalah tugas dan tanggung jawab dari tim tersebut. Sehingga apabila terjadi permasalahan dengan pencairan dana BOS, maka kita dapat memilih prosedur yang tepat agar permasalahan dapat segera terselesaikan. Begitu juga dengan terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran BOS atau pengaduan penggunaan dana BOS oleh masyarakat atau ketidaksesuaian akun belanja dapat diselesaikan oleh tim pengelola BOS tingkat madrasah, tentunya disesuaikan dengan job desk dari masing-masing anggotanya Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, tim pengelola BOS tingkat madrasah harus berfungsi sesuai dengan pembagian tugas atau job desk-nya dalam tim tersebut Bapak Ibu. Dengan berjalannya tim pengelola dana BOS di madrasah, maka penggunaan dana BOS dapat dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mulai penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasinya penggunaan dana BOS. Harapannya dana BOS tersebut dapat meningkatkan akses mutu pendidikan di madrasah. Untuk penggunaan dana BOS itu diprioritaskan untuk membiayai kegiatan prioritas operasional madrasah dan non personalia yang terdiri dari 14 komponen Bapak Ibu. Pembiayaannya diatur dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 1801 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS di madrasah Bapak Ibu. Sedangkan untuk
satuan biaya penggunaan dana BOS berdasarkan standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk 14 komponen tersebut harus dapat kita pahami agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOS. Dan ketika ada audit keuangan tentang penggunaan dana BOS, maka tidak terjadi temuan dalam penggunaan komponen BOS yang keliru atau tidak termasuk dalam komponen pembiayaan dana BOS. Dalam upaya pencegahan virus COVID-19, maka dana BOS dapat digunakan untuk membiayai dua komponen pembiayaan. Yang pertama yaitu pembelian atau sewa sarana atau kelengkapan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan COVID-19. Sedangkan yang kedua yaitu pembelian atau sewa peralatan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu pendalaman mata pelatihan tata cara pengelolaan dana BOS di madrasah. Semoga ada guna dan manfaat dari pelatihan ini sehingga menambah wawasan kita dalam pengelolaan dana BOS, dan harapan kami sebagai seorang fasilitator dalam pelatihan jarak jauh ini, Bapak Ibu dapat mengimplementasikan pemahaman materi ini ke madrasah Bapak Ibu masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di madrasah, sehingga harapan kita untuk menuju madrasah di seluruh Nusantara ini menjadi madrasah yang hebat dan martabat dapat kita wujudkan. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.